sebelum menguraikan kandungan ayat ini, terlebih dahulu untuk ayat 55 dari surat Al-Anfal ini, bila kita lihat penjelasan di dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab tafsir yang muktabar, seperti halnya yang saya pakai di sini, itu asbabun nuzul yang dicatatkan oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, ya, di dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir. Inna syarrad dawabi, yang terjemahannya sesungguhnya seburuk-buruk ad-dawab, hewan yang melata, ya. Nanti kita uraikan lagi. Qala Ibnu Abbas berkata. Jadi di sini dikutip oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dari tafsir Ibnu Abbas. Kata beliau, innahum Banu Quraidah, mereka adalah Bani Quraidah. Siapa itu Bani Quraidah? Salah satu klan Yahudi yang hidup di Madinah, ya. Di Bani Quraidah ini, menurut riwayat, adalah keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam, yang dalam jangka waktu yang lama mereka ini telah berhijrah dari tanah Palestina, ya. Ada yang mengatakan pasca penyerangan dahulu oleh Bukhtansor terhadap kerajaan Yahudi yang ada di Palestina waktu itu, sehingga ringkas riwayat mereka sampai ke oase Yasrib. Jadi Yasrib nama sebelum Medina, ya, Yasrib itu merupakan daerah oase, ya, daerah yang subur di tengah-tengah padang Jazirah Arabia itu, ya. Ya. Jadi mereka ini di awal Islam, di awal kedatangan Rasulullah ke Madinah, ikut serta dalam penandatanganan, ya, dalam kesepakatan Shahifah, itu piagam Madinah, untuk hidup rukun dan damai, ya, bersama dengan Rasulullah dan puak-puak yang ada di Madinah waktu itu. Namun Bani Quraidah ini, kata Ibnu Abbas, naqadu ahda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mengkhianati, membatalkan atau mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'anu alaihi bisilahi fi Badr. Ya. Mereka katanya akan membantu Rasulullah dengan memasuk senjata pada perang Badar. Ya, jadi kan pada waktu perang Badar mereka berjanji akan memasuk senjata, membantu Rasulullah dengan persenjataan. Summa qalu, kemudian mereka mengatakan, mereka melakukan pengkhianatan dengan enteng mencari dalih atas
pengkhianatannya kepada Nabi, nasina wa akhtana. Kami lupa. Ya kami salah. Kami lupa, kami salah. Fa'ahadahumus saniyah. Beliau pun mengadakan perjanjian dengan mereka kedua kalinya. Jadi setiap kali berjanji, dikhianati. Fanaqadul ahda. Mereka pun melakukan pengkhianatan, membatalkan janji itu. Wa mala'u al-kuffar, wa mala'ul kuffar ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Khandaq, pada peristiwa perang Khandaq. Bahkan mereka itu cenderung membantu orang-orang kafir, orang kafir Quraisy. Wa raqiba zami'uhum Ka'b bin Ashraf ila Makkah. Pemimpin mereka yaitu Ka'ab bin Ashraf berangkat menuju Mekah. Fahalafahum ala muharabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah, pemimpin Bani Quraidah ini yang bernama Ka'ab bin Ashraf mengadakan perjanjian persekutuan dengan pihak kafir Quraisy untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gitu? Tiap-tiap dibuat janji, dikhianati. Maka sikap mereka itulah yang Allah abadikan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-55. Surat Al-Anfal ayat yang ke-55. Di dalam ayat yang ke-55 ini Allah mengawali firman-Nya dengan inna syarrad dawabi. Kalau secara bahasa kata ad-dawab, inna itu penegasan. Kalau kita belajar bahasa Arab, susunan bahasa Arab itu inna itu ada isim inna, ada khabar inna. Itu orang yang belajar bahasa Arab. Kita tidak akan mendalami itu sebab pembahasan bahasa itu tidak pula patut kita berdalam-dalam di dalam pengajian umum di masjid ini kan gitu kan. Tapi perlu juga untuk pemahaman bahasa. Dalam ayat tadi disebut inna, sesungguhnya syarrah itu seburuk-buruk. Syarrah itu seburuk-buruk, sejahat-jahat. Ad-dawabi, kata ahli bahasa, ad-dawab jam'u dabbati. Jadi dawab itu jamak dari kata dabbah. Jadi jamak dari kata dabbatun. Tentu kita teringat wa ma min dabbatin fil ardi, kata dabbah itu berarti yang melata. Apa pengertian daripada dawab yang mufradnya adalah dabbah? Wa hiya fil asli, asalnya kullu ma dabba 'alal ardi, segala yang melata di permukaan bumi. Wala basti'malihi fil hayawanati zawatil arba, biasanya dipakai untuk
menyebut hewan yang berkaki empat, itu dabbah. Sebenarnya secara bahasa dabbah itu yang melata, namun dari kata melata itu umumnya dipakaikan untuk menyebut hewan yang berkaki empat. Kobo kan itu, jawi, unta, itu dabbah. Walaupun disebut yang melata. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud di dalam ayat ini dengan yang melata atau dabbah, biasa juga disebut yang berkaki ompet, ya. An-nas, ya, adalah manusia. Wa huwal ma'nal asli, itu arti dasarnya lil kalimah. Di sini disebut juga dengan kata kiasan, kata metafora. Ya. Aslinya yang dimaksud di sini adalah manusia. Wahum Banu Quraidah, yaitu Bani Quraidah, asal yang dimaksud dalam ayat ini seburuk-buruk yang melata di sini. Ya. Allah menyebut Bani Quraidah itu, disamukannya dengan hewan yang berkaki ompet. Ya. Ya. Itu pengertian secara bahasa. Ya. Ya. Mengapa mereka disebut sebagai yang melata? Kalau tadi saya kutip apa yang disampaikan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili, sementara Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir, Imam Syaukani ini, ya, siapa Imam Syaukani? Yaitu nama aslinya Muhammad bin Ali. Beliau ini lahir pada tahun 1173 Hijrah, hidup hingga 1250 Hijrah. Berapa tahun ya? Ya, ini beliau lahir dari tinggal di Al-Yamani, dari Yaman ya. Ya, kita nama Imam Syaukani terkenal dengan Nailul Autarnya. Jadi beliau ini sudah di atas abad yang ke-11 Hijrah, di jauh ratusan tahun. Kalau Imam Asy-Syafi'i sepeninggal Imam Syafi'i atau imam-imam yang lain, yani Imam Asy-Syaukani, beliau ini seorang faqih sekaligus dia itu juga sebagai mufassir, terkenal dengan tafsir Fathul Qadir. Nah, kalau tadi disebutkan di dalam tafsir Al-Munir, yang dimaksud dengan hewan melata dalam ayat ini Bani Quraidah, gitu. Kenapa? Nah, kata Imam Asy-Syaukani, inna syarrad dawab, seburuk-buruk yang melata, artinya syarra ma yadibbu ala wajhil ardi indallah, seburuk-buruk yang melata di permukaan bumi ini di sisi Allah, fi hukmihil ladzina kafaru, di dalam hukum keputusan dari Allah Ta'ala, yaitu alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Alasan disebut mereka itu syarrad dawab, di sini saya kutipkan ya. Wa ja'alahum syarrad dawab la syarrad nas. Kan situ. Kata Imam Asy-Syaukani, mereka orang-orang kafir yang umumnya oleh para mufassirin, yaitu orang-orang Bani Quraidah tersebut.
Tapi secara umum Allah sebut orang-orang kafir di sini. Mengapa orang-orang kafir itu dijadikan sebagai syarrad dawab? La syarran nas. Bukan manusia yang paling buruk. Bukan manusia yang paling jahat. Bani Quraisyah itu manusia atau tidak? Bani Quraisyah coleh manusia. Codik-codik dulu lah. Mereka punya keahlian dalam pertanian. Jadi suku-suku yang ada di Madinah, termasuk suku bangsa Arab, Aus dan Khazraj, soal pertanian mereka ini belajar kepada Bani Quraisyah, ahli dalam pertanian agama. Tapi mengapa tidak disebut la syarran nas? Bukan manusia yang sejelek-jeleknya. Allah malah menyebut syarrad dawab. Bisa kita paham tak? Ya. Kata Imam As-Syaukani, ima'an ilan silahihim anil insaniyah, adalah dalam rangka menunjukkan, mengisyaratkan, menghunjukkan mereka itu telah terlepas anil insaniyah, dari kemanusiaan. Sifat manusianya lelope. Itu sifat manusia nado diuyang tule. Sifat manusia dari mereka itu terlepas. Wa dukhulihim fi jinsi ghairin nas min anwa'il hayawan. Sudah termasuk kepada jenis yang bukan manusia lagi, tapi termasuk jenis hewan. Kenapa? Li'adami ta'aqulihim lima fihi rasaduh. Mereka tidak lagi ta'aqul, ta'aqalah. Akalnya tidak berfungsi lagi kepada yang baik. Tidak fungsi lagi kepada ar-rasad, kepada yang hak, kepada kebenaran lagi. Tentu kita masih ingat, kalau hewan mereka itu tidak berfungsi lagi kebenaran pada dia, bertindak tidak berdasarkan bimbingan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hawa nafsunya saja yang mengendalikan, itu memang hewan, tidak berakal. Ini manusia yang berakal. Ya. Justru itu Allah menyebut pada ayat yang lain, apa yang disyaratkan oleh Imam Syaukani ini, ulaika kal an'ami bal hum adall, termasuk ayat salat yang biasa kalau saya baca ini dalam salat. Ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, kalau di sini disebut ad-dawab, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Hewan tidak punya akal. Hewan tidak punya alat di dalam dirinya dijadikan oleh Allah untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Justru itu disebutlah mereka itu syarrad dawab dalam ayat yang lain, lebih dari seburuk-buruk yang melata, padahal manusia. Kenapa? Karena memang sifat kemanusiaan itu sudah terlucuti dari mereka. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.